Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita bisa bertemu kembali dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia walaupun tidak secara secara langsung. Kita bertemu via daring atau via video seperti ini. Jadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Oke, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Yang harus kita ketahui ketika kita mempelajari teks eksplanasi adalah: pertama, pengertian teks eksplanasi itu apa. Yang kedua, baru strukturnya. Oke, yang ketiga, baru contoh-contohnya. Oke, ada tiga hal penting itu jika ingin mengetahui apa itu teks eksplanasi. Jadi secara definisi atau secara pengertian, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Oke, berarti proses terjadinya atau proses terbentuknya sebuah fenomena di sekitar kita, itu teks eksplanasi. Yang dibahas, fenomena yang dibahas itu bisa saja fenomena sosial atau fenomena alami. Sepertinya sudah pernah Mister singgung di pertemuan awal kalau nggak salah. Pembahasan ini sudah pernah Mister singgung di pertemuan pertama tentang teks eksplanasi. Jadi yang dibahas adalah tentang fenomena sosial dan fenomena alam. Apa saja yang dibahas di fenomena sosial? Yang dibahas di fenomena sosial ya tentang kebahasaannya, kulturnya, unsur budayanya, kebahasaannya. Atau fenomena alam, ya apa saja yang ada di alam bisa dijadikan teks eksplanasi. Itu dari segi pengertian. Dari segi pengertian, berarti teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang proses terjadinya sesuatu. Setelah pengertian, yang harus kita ketahui kembali adalah ciri-ciri dari struktur teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi, teks apapun itu pasti ada strukturnya. Yang membedakan antara teks A dengan teks B itu strukturnya dan tujuannya. Di struktur teks eksplanasi di sini dijelaskan, pertama ada pernyataan umum. Oke, sekali lagi yang pertama adalah pernyataan umum, ada deret penjelas. Di pernyataan umum itu berisi tentang pendapat atau landasan kenapa kamu pengen mengangkat tentang fenomena tersebut. Mengangkat tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Itu landasan, alasan kenapa, itu pernyataan umum. Kalau di kalimat-kalimat yang lain disebut kalimat pembukaan atau pendahuluan. Nah, itulah kurang lebih di pendahuluan. Pernyataan umum itu kurang lebih pendahuluan. Berisi apa saja pernyataan umum tersebut atau pendahuluan tersebut? Berisi tentang apa saja? Berisi tentang satu pendapat tentang suatu topik atau pandangan kamu tentang suatu topik. Sifatnya ringkas, padat, dan pembahasannya tidak meluas. Dia membahas kalau di pernyataan umum itu intisarinya saja. Nanti kemudian di bagian pembahasan itulah kamu membeberkan secara lengkap, secara luas. Oke, di pendahuluan ini atau di pernyataan umum ini kamu hanya membahas tentang poin-poinnya saja dari alasan kamu atau mengapa kamu ingin menulis teks tersebut atau mengapa kamu ingin mengangkat topik tersebut dari teks eksplanasi kamu. Kemudian yang dari sifatnya adalah ringkas, tidak membahas secara panjang lebar. Ini dari sisi pernyataan umum. Kemudian di deretan penjelas. Di deretan penjelas itu berisikan tentang
detail penjelasan atau keseluruhan penjelasan tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Jadi menuntutkan atau menceritakan secara runtut detailnya. Detail dari awal prosesnya sampai prosesnya itu berakhir. Jadi dari awal sampai akhir. Tadi pendahuluan atau pembukaan itu ada berisikan tentang pernyataan umum atau alasan kamu ingin nulis itu kenapa, atau pendahuluannya. Struktur yang kedua ada deretan penjelas, atau deretan penjelas ini berisikan tentang proses-proses kamu atau proses-proses terjadinya sesuatu itu. Kamu menuliskan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir proses-proses proses-proses terjadinya fenomena tersebut. Itu setelah tadi proses-prosesnya, apa saja isi deretan penjelas itu? Isi deretan penjelas itu berisikan tentang informasi atau jawaban dari alasan dari kenapa kamu membuat teks tersebut, mengangkat topik tersebut. Nah, dijawab di bagian pembahasan ini. Oh, alasannya ada karena ini. Dan itu menjelaskannya dari secara runtut dari awal sampai akhir proses terjadinya sesuatu tersebut. Jadi menjelaskannya dari awal sampai akhir. Nggak boleh lompat-lompat informasinya. Jadi informasinya harus runut dari awal sampai akhir. Nah, itu secara runtut, secara penulisannya harus runut. Itu dari segi deretan penjelas. Ya, itu. Oke, jadi selain secara runut, dia juga menjelaskan step by step atau tahap per tahap. Menjelaskan teks eksplanasinya itu dari tahap per tahap, jadi step by step. Oh, tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, dari proses awal sampai proses berakhir. Secara bertahap menceritakannya. Nggak boleh melingkahi satu sama lain, nggak boleh melompat informasinya. Jadi harus runtut di sini. Setelah ditulis runtutan kejadiannya atau deretan penjelasan sudah selesai, struktur terakhir adalah penutup. Oke, struktur terakhir adalah penutup. Berisi apa penutup tersebut? Penutup berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik. Kesimpulan atau pernyataan tentang topik. Jadi di bagian penutup ini kamu menyimpulkan tentang proses terjadinya dari awal sampai akhir itu disimpulkan, ditarik kesimpulannya, ditaruh di bagian penutup. Nah, ini ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Jadi secara umum, gambaran secara umum kayak gitu teks eksplanasi. Jadi yang perlu kita ketahui pengertiannya. Apa pengertiannya? Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang proses terjadinya sesuatu dari awal hingga akhir. Proses apa saja yang bisa diceritakan? Prosesnya ya proses fenomena alam dan fenomena sosial. Makanya kemarin Mister sempat sedikit menyinggung masalah ini di pertemuan awal. Jadi teks eksplanasi dia ada itu dari awalnya proses sosial dan proses fenomena alam. Ini yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Setelah itu yang apalagi harus kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah strukturnya tadi. Strukturnya tadi ada pembukaan, kalimat pembuka atau pernyataan umum, kalimat pembuka atau pernyataan umum. Kalau di teks-teks yang lain disebut juga pendahuluan lah bahasanya. Kamu menjelaskan tentang alasan kenapa kamu mengambil teks tersebut, alasan kenapa kamu membahas topik tersebut di pendahuluan ini. Setelah pendahuluan selesai, barulah masuk kepada tahap kedua, yaitu runtutan kejadian atau deretan penjelas. Di sini kamu membahas atau menceritakan secara runtut tentang proses terjadi sesuatu dari awal sampai akhir secara runtut, secara terstruktur, maksudnya kayak gitu. Setelah itu selesai, barulah masuk ke tahap ketiga, yaitu penutup. Dan seperti biasa, penutup adalah isinya kesimpulan. Ini dulu materi awal tentang teks eksplanasi.
Silahkan kalian ulang-ulang kembali dan silahkan kalian bertanya apapun tentang teks eksplanasi ke Mister via apa saja, via Facebook, Instagram, via WhatsApp, Japri telepon, silahkan. Jika kalian ingin menanyakan apapun tentang teks eksplanasi atau teks-teks sebelumnya atau materi-materi sebelumnya, silahkan kalian tanyakan ke Mister via apa saja. Kalau yang berteman di Facebook bisa komen di Facebook, yang berteman di IG silahkan komen di IG, yang berteman di TikTok mungkin silahkan bertanya lewat ke Mister via media sosial tersebut atau via WA, boleh, silahkan. Oke, Mister akhiri dulu ini materi awal tentang teks eksplanasi. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.